Jika kita makan di warung ataupun tempat pencucian mobil, coba perhatikan. Biasanya ada kotak sumbangan yang memang sengaja diletakkan. Tidak ada masalah dengan konsep penggalangan dana seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa yakin jika uang yang terkumpul benar-benar digunakan oleh pihak yang membutuhkan? Lalu, benarkah alamat yang tercantum pada kotak sumbangan? Jadi penasaran ya? Berikut liputannya. Budaya saling membantu sejatinya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak lama. Bahu-membahu menyelesaikan setiap masalah membuat kita menjadi kuat. Kotak amal hanyalah satu dari sekian banyak bentuk solidaritas sosial yang kita miliki. Sayangnya, nilai strategis dari kotak amal mulai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingannya. Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, polisi menyita ratusan kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan aksi terorisme. Parahnya, jaringan terorisme ini diketahui telah menyebarkan lebih dari 2.000 kotak amal di kota dan Kabupaten Lampung. Keuntungannya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk mendanai anggotanya berangkat ke negara konflik. Pemerintah melalui Kementerian Agama akan segera memberikan sanksi untuk lembaga yang melakukan penyimpangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Kami mencoba untuk menelusuri keberadaan beberapa kotak amal yang tersebar di seputaran Jabodetabek. Kami mendatangi warung-warung makan dan minimarket untuk menemukan kotak amal yang mencurigakan. Tim menemukan beberapa kotak amal yang kemasannya makin rapi. Kini kebanyakan kotak amal dibuat dari bahan akrilik dengan warna yang mencolok dan memiliki alamat lengkap yang tertera. Nah, ini salah satu contohnya. Pak, itu kotak donasinya dari mana aja sih, Pak? Kalau kotak donasi itu beberapa yang satu dari masjid sini, sekitar sini ya. Terus yang satunya dari Yayasan Rumah Hafid sama anak yatim dari Cimanggis kalau nggak salah mah. Ya tentu juga kadang-kadang sedatangnya petugas aja. Pernah 2 minggu, pernah 3 minggu gitu. Tapi kalau yang ini, yang 2 belum pernah ada yang ngambil, beberapa bulan. Yang ini belum ada yang ngambil. Ini juga belum ada yang kesini. Bahkan yayasan pengelola memberikan kwitansi kepada pemilik warung dan memberi kalender secara berkala saat mengambil uang di kotak amal. Kami lalu beralih ke sebuah warung makan yang cukup ramai di kawasan Jakarta Selatan. Uniknya, kami menemukan satu kotak amal yang sama dari tempat sebelumnya. Mita, sang pemilik warung, juga menuturkan hal yang sama. Ia selalu mendapat kwitansi dari salah satu yayasan yang menaruh kotak amal di warung makannya. Nggak ada kwitansinya, saya nggak mau. Soalnya pernah ada yang naruh kayak gitu, terus diambil, dibilang katanya dari pihak yayasan. Taunya nggak ada ininya, taunya orangnya langsung dimasukin tas, langsung pergi gitu. Ada itu sekali itu, makanya saya nggak mau kalau ada yang naruh kayak gitu, ya ada ininya nggak gitu, kan takutnya dibohongin lagi, ntar saya yang kena salah di sini gitu. Namun di warung Mita terdapat satu kotak amal yang sudah usang. Dari informasi yang diperoleh, kotak amal ini ternyata belum pernah diambil sejak tahun 2017. Mencurigakan ya. Terdorong dari rasa penasaran, kami pun langsung bergerak menuju alamat yang tertera di kotak amal, yaitu Yayasan Uswatun Hasanah di Kota Depok.
Sayangnya, saat tiba di lokasi pencarian, kami hanya menjumpai sepetak lahan kosong. Kalau lihat dari Google itu di sini. Enggak di sini. Sini ke kiri yang tadi kita jalan. Itu Tirta Jaya, coba gue penasaran yang di sebelah sini ada nggak? Oh, saya penasaran. Di sini harusnya. Bu, misi. Saya mau tanya alamat. Kalau yang Jalan RRI di mana, Bu ya? Ini jalan RRI mana ya? Oh, ini. Kalau yang Yayasan Uswatun Hasanah, Yayasan, Uswatun Hasanah. berarti Mbak belok belah kiri, ini kan ada jalan belah kiri. Tirta Jaya ya, sekolah Tirta Jaya ya? Gak tahu sih, Bu, soalnya tulisannya cuma Uswatun Hasanah Foundation. Ini sebelah kiri sini, ini yang dekat sini ya, di samping apa ini, sebelah kiri. Nanti Mbak beloknya sebelah kanan. Oh, jadi belok kiri terus belok kanan. Nah, Oh, di situ ada sekolahan. sekolahan Tirta Jaya. Namanya Tirta Jaya. Ah. Oh, ya udah. Makasih ya, Bu ya. Iya. Mas, permisi. Mas, misi. Wah, tidur. Kalau Uswatun Hasanah di mana ya? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu ya. Ya udah. Makasih ya, Kak. Begitu. Pak, kalau Uswatun Hasanah di mana ya, Pak? Pesantren. Uswatun Hasanah. Jalan RRI. Sekolahan. Oh, iya. Ini udah ada Darul Ilmi sama Tirta Jaya sih. Tirta Jaya. Tirta Jaya Oh, di mana? di depan, Pak. Ternyata, warga di sekitar lokasi tidak mengenal nama yayasan yang kami cari. Namun, kami diarahkan ke suatu sekolah menengah kejuruan. Ya, rupanya yayasan yang kami tuju benar adanya. Warga lebih mengenalnya dengan sebutan nama sekolahnya Tirta Jaya. Assalamualaikum. Bahkan foto yang tertera di mesin pencarian pun serupa dengan gedung aslinya. Memang mengenai info tersebut, yayasan kami, Uswatun Hasanah Depok ini memang menyebarkan kotak amal yang tujuannya tidak lain adalah untuk pendidikan anak yatim, pendidikan anak-anak du'afa, yang mana mereka yang kita ketahui di lapangan gitu ya, banyaknya mereka yang putus sekolah. Alhamdulillah yayasan kami juga sudah ada lembaga pendidikan formal, itu dari SMP dan SMK-nya, dan di kami sudah menjalankan program yatim gratis, itu dari mereka masuk sampai mereka lulus mendapatkan ijazah. Dari info yang kami peroleh, Yayasan Uswatun Hasanah ini kini juga menyelenggarakan sekolah formal, yaitu jenjang menengah pertama dan menengah atas. Dana yang didapatkan dari kotak amal cukup dapat membantu pembiayaan untuk 150 anak asuh. Sejak tahun 2015, yayasan sudah menyebarkan kotak amal ke daerah sekitar Depok dan Jakarta. Waduh, kalau minimal gitu ya, mungkin minimal ya Kisarannya ya rata-rata gitu. contohnya ya minimal ya adalah mungkin 20.000 gitu ya. Makanya kalau dikatakan itu mencukupi ya itu hanya untuk menambah atau ya sedikitnya memberikan sumbangsih untuk operasional kita gitu. Selanjutnya, kami masih menelusuri beberapa minimarket di sekitar Jakarta Selatan. Tim mencoba untuk menanyakan perizinan dari kotak amal yang ada. Mbak, kalau misalnya yang kotak amal di depan itu, kalau mau naruh gimana sih caranya? Dia harus ada izin juga, Kak. Langsung pusat kayaknya dah. Soalnya sekarang nggak kayak dulu. Ini aja cuma 2 doang yang ada surat izin. Oh, yang 2 ada surat izin.
Yang lainnya kan waktu itu banyak ditaruh di belakang semua karena belum ada surat. Enggak ada 1.000 aja. Surat izinnya tuh kemana aja Mbak? 4.000 kurang tahu deh Kak sekarang lagi. Tapi suka diambil nggak sih Mbak uangnya? 900 suka. Biasanya ada orang yang datang. Per bulan gitu ya? Untuk menitipkan kotak amal di minimarket memerlukan izin dari RT hingga kelurahan. Jika tidak, maka kotak amal akan diletakkan di belakang toko. Mata kami tertuju pada sebuah kotak amal aluminium yang tampak sobek brosur di dalamnya. Tak disangka, ternyata saat kami menelusuri melalui mesin pencarian, yayasan yang dituju tidak ada. Bukan. Beda alamatnya ini. Bahkan nama jalan yang tertera pun tidak ada di peta pencarian. Jalan Kalibaru aja adanya nih. Kami langsung menuju Kabupaten Tangerang untuk membuktikannya. Permisi, mau tanya alamat. Kalau Jalan Raya Kalibaru Kamal di mana ya Pak? Perapatan tadi. Oh, perapatan Jembatan tadi. warna-warni. Oh, jembatan warna-warni. Iya, belok kiri. Belok kiri. Iya. Kalau dari sono, Berarti ini muter dulu. kalau dari sini ntar beloknya kanan di perapatan. Oh, jadi muter Iya. terus belok ke kanan. Belok kanan. Ini tuh Jalan Baru Kamal. Iya. Kalibaru Kamal. Iya, Kalibaru Kamal. Oh, gitu ya udah deh. Coba ya Pak. Makasih ya Pak. Misi Mas, mau tanya alamat. Kalau Jalan Raya Kalibaru Kamal di mana? Dari sini lurus. Oh, yang satu belokan ini lagi. Kiri. Itu Kamal mana? Ke Yayasan Ihsan Dahrul Oh, iya, Mustaqim. Oh, ada di situ. Oh ya udah. Pokoknya antar dari sini kira-kira berapa meter ya? Pokoknya patokannya portal. Portal. Portal udah di situ juga ada posisinya di dalam tuh. Oh, dalam ya. Oke deh, makasih ya Pak ya. Setelah bertanya dengan warga sekitar, akhirnya kami menemukan titik terang. Jalan raya yang dituju tidak masuk dalam peta mesin pencarian. Warga sekitar pun tampak kenal dengan yayasan yang akan kami tuju. Tak disangka, kami disambut hangat oleh para pengurus Yayasan Al-Ikhlas Darul Mustaqim. Nyatanya mereka telah terdaftar sebagai yayasan sejak tahun 2014. Namun karena keterbatasan biaya, yayasan ini tak mampu mempromosikan diri dan tidak memiliki donatur tetap. Alhasil, hanya kotak amal lah yang diandalkan sebagai sumber pendanaan. Kalau misalnya ya nggak tentu 4 atau 3-an gitu. 3 juta. Sekarang ya paling juga di bawah 1.600.000. Itu yang udah saya bilang. Kalau kita ngambil tiap minggu ya tiap minggu segitu. Kalau yang lama, kalau kelamaan ya hilang, pecah sekarang. Perjalanan belum usai. Kami masih mencari pembuktian kotak amal yang berasal dari daerah. Hingga akhirnya kami singgah di salah satu rumah makan soto bening di kawasan Jakarta. Mata kami langsung tertuju pada jajaran kotak amal dari berbagai daerah. Tak perlu waktu lama, kami langsung dipersilahkan untuk bertemu sang pemilik warung. Rupanya, Pak Nur sendirilah yang mengizinkan kotak amal ini berjejer di halaman warungnya. Ia mengaku teman-teman di daerahnya sengaja menitipkan kotak amal untuk berbagai keperluan seperti pembangunan masjid. Nur, ini kalau yang jauh-jauh ini ngambilnya gimana Pak? Ngambilnya itu nanti ada kalau yang di Ponorogo itu pas kita lebaran kita kasihkan. Kita kan kalau puasa tutup 1 bulan itu kita kasihkan. Kalau yang untuk ada di pembangunan masjid ini kita transfer. Karena kuncinya di sini, jadi kita transfer. Oh gitu, jadi Bapak pegang kuncinya kalau Ini yang pegang jauh-jauh? kuncinya, betul, ini ada kuncinya, ada di sini. Contohnya ini ada kuncinya. Oh Iya. Kalau yang untuk di wilayah Jakarta ini enggak Mbak, ini enggak.
pegang. Yang jauh. Yang jauh. Karena Bapak udah kenal sama Oh, yang naruh. sudah. Yang jauh-jauh kan teman-teman sama tetangga-tetangga saya juga. Ya. Tanpa membuang waktu, tim OMG pun melanjutkan penelusuran ke Desa Pangkal, Ponorogo, Jawa Timur. Desa Pangkal terletak di tenggara kota Ponorogo, kaki pegunungan Wilis yang terkenal subur. Setelah menempuh jarak 28 km, kami tiba di Desa Pangkal dan diterima dengan hangat oleh pengurus TPA Pangkal. Soto Mbok Giem itu memang asli dari Pangkal, gitu loh. Jadi memang orangnya orang Pangkal, tapi buka usaha di Jakarta. Nah, saya bertanggung jawab bahwasanya TPA Salam itu memang ada, gitu loh. TPA As-Salam belum memiliki bangunan permanen untuk menampung 120 santrinya. Dengan tidak memiliki donatur yang tetap, TPA akhirnya berupaya untuk mencari sumber pendanaan dari kotak amal. Iya, dari saya, inisiatif saya, itu kan untuk operasional TPA. Itu saya titipkan ke Pak Rudi namanya. Pak Rudi itu kerjanya di Pak Nur, itu warung soto, Jakarta. Tapi alamatnya saya kurang tahu, cuma kan nitip, oh bisa. Tapi ketika itu Pak awalnya saya tak tanya kepada Pak Bos dulu, tapi di sana sudah ada kotak amal dari Boyolali. Gitu. Sebaiknya memang kita dapat lebih selektif dalam memberikan sumbangan. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah terkait lembaga yang melakukan aksi penggalangan dana. Jangan sampai tujuan mulia dari kotak amal dinodai oleh kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.